Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Dan di sini saya ingin membuat tugas komunikasi bisnis wawancara. Perkenalkan, nama saya Febri Haji Pratamana, kelas Manajemen NPM 1210207575. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Kolose Hamonangan Valentino Sianipar. Dan tema kali ini berjudul Perang Rusia dan Ukraina. Sebelum memulai, saya dan teman-teman pasti penasaran sama Kak Kolose. Kalau boleh tahu, sekarang Kak Kolose sedang sibuk apa, Kak? Kalau masalah uh, kesibukan, saya sebenarnya meneruskan usaha orang tua. Uh, Sebenarnya saya ingin melanjutkan pendidikan untuk yang lebih tinggi lagi dari SMA. Saya sebenarnya seangkatan seumuran dengan saudara Febri, tapi karena ingin melanjutkan dengan upaya sendiri, saya lebih baik usaha meneruskan usaha orang tua dulu. Oke, Kak, terima kasih. Apa boleh langsung mulai, Kak? Boleh. Menurut Kak Kolose, apa alasan Rusia menginvasi Ukraina? Alasan Rusia menginvasi Ukraina untuk saat ini. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari sudut pandang Rusia dulu, uh, Presiden Vladimir Putin sebenarnya tidak ingin Ukraina yang sekarang dipimpin oleh presiden yang pro Barat, uh, Vladimir Putin sebenarnya tidak ingin Ukraina itu bergabung dengan NATO. Jadi uh, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka posisi Rusia bisa terancam. Nah, kalau kita lihat dari sisi Ukraina, yang sebenarnya militernya juga tidak bisa dibilang cukup kuat dan sebenarnya tidak terlalu kuat secara posisi dan ekonomi mereka juga tidak terlalu kuat seperti negara-negara Eropa lainnya. Makanya Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Tapi uh, Rusia tidak suka dengan hal seperti itu. Mereka ingin agar Ukraina uh, menjadi posisi netral atau pro dengan Rusia. Nah, karena sebentar lagi kemungkinan Ukraina akan diterima sebagai anggota NATO dan kemudian mengancam dengan sistem militer. Dan jadilah dimulailah uh, invasi Rusia kepada Ukraina. Seperti itu yang saya tahu. Oke, oke Kak, terima kasih. Selanjutnya, menurut Kak Kolose, sampai kapan perang Ukraina berlanjut? Untuk saat ini kita belum tahu ya pasti ujungnya karena kita dengar-dengar sewaktu para pemimpin kedua belah pihak berada dalam satu meja, negosiasinya juga masih kurang jelas kemana arahnya. Jadi untuk saat ini kita kurang uh, bisa memprediksi bagaimana kapan ini bisa berakhir. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Kolose, bagaimana cara mengakhiri perang di Ukraina? Di perang Ukraina sebenarnya dari Rusia sendiri sudah mengajukan beberapa hanya Ukraina seperti tadi diminta
untuk uh, ke pihak, tapi lihat ya Ukraina juga tidak mau posisi aja dan tidak, sebenarnya mereka juga ingin damai. Tapi kalau kita lihat apa namanya, sisi kemanusiaan, sebenarnya para pemimpin sisi kemanusiaan itu hanya rakyat, tapi yang terkena imbasnya juga yang lain. Dan sebenarnya perang Ukraina ini sebenarnya bukan kekerasan yang baru. Sebenarnya banyak perang lain di seluruh dunia juga masih bermasalah. Seperti di orang-orang organisasi Papua Merdeka, dan di Timur Tengah, Suriah, Israel, Palestina, dan di India dan Pakistan sebenarnya bukan hal-hal baru terjadi kekerasan, tapi kenapa baru disorot sekarang? Jadi sebenarnya kita harus lihat dari sisi kemanusiaan. Apakah para pemimpin dunia ini hanya mementingkan ego saja, atau saya berharap pemimpin dunia bisa melihat sisi kemanusiaan juga bisa mempercepat perdamaian. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, menurut Kak Kolose, bagaimana melihat posisi yang diambil oleh Indonesia? Untuk posisi Indonesia sebenarnya sudah bagus ya, sudah, maksudnya tetap menjalankan dan kenetralan mereka dan tetap menjadi anggota negara non-blok. Ya, netralitasnya harus tetap dijaga, apalagi Indonesia saat ini memegang posisi presidensi di G20, negara G20, dan sebagai tuan rumah juga. Kita lihat bagaimana Indonesia mengundang Rusia dan juga hadir di sidang G20. Nah, sekali lagi saya pesankan mungkin untuk saya dulu ya lebih netral. Ya, saya paham beberapa orang menyamakan info yang dilakukan Rusia ke Ukraina itu benar. Itu menurut orang-orang Indonesia. Mereka membenarkan hal itu karena mereka berpikir kenapa Israel dari dulu tidak kena sanksi. Sebenarnya kenapa Palestina dan Israel tidak disorot ketika Ukraina begitu disorot, itu sebenarnya beda konteks. Tapi kalau kita bahas di sini satu-satu bakal panjang. Jadi yang lebih penting sebenarnya Indonesia harus tetap menjaga kenetralannya, apalagi diapit oleh negara-negara besar seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Kolose, bagaimana dengan sanksi dan pengucilan terhadap Rusia? Pengucilan pada ya, memang dampaknya sudah terasa, baru bahan bakar minyak naik, terutama Pertamax ya, naik dari 9.000 jadi 12.500, dan harga pokok naik harga minyak goreng sekarang hampir mau 50.000. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi oleh perang ini juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat
bahan bakar minyak saja dulu. Bahan bakar minyak saja dipakai untuk kebutuhan perang. Menjalankan misalnya mesin-mesin tempur, artileri, meriam, tank, pesawat tempur, rudal balistik itu butuh bakar minyak seperti BBM itu. Dan sedangkan Rusia sudah menetapkan sanksi kepada negara-negara barat atau negara yang tidak bersahabat bagi Rusia itu harus membeli minyak dan gas alam menggunakan mata uang Rusia. Otomatis jadi lebih mahal, lebih susah. Nah, itulah yang dampaknya ya. Jadi memberangusnya bukan hanya di Indonesia saja, mungkin negara-negara tetangga yang mungkin notabene lebih maju misalnya. Itu mungkin dampaknya bakal lebih naik lagi harganya dari kita. Untungnya Indonesia dan Rusia masih dikategorikan secara relasi masih lebih bagus. Jadi tidak terlalu ya mungkin bagi beberapa orang ya ini naik sekali, tapi untuk saat ini masih stabil lah, tidak ada yang terlalu dipikirkan. Tapi ya itulah dampak dari perang. Kita harus menerima apa adanya dulu dan tetap bersabar. Itu saja. Jadi kan ini kan dampak. Nah, si Rusia ini kan menginvasi Ukraina. Nah, itu dapat pengucilan nggak dari negara lain? Kayak semacam sanksi gitu. Terima kasih. Invasi yang dilakukan Rusia sebenarnya sudah dari awal disanksi oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat ya. Dan sebenarnya untuk perekonomian sekarang ini saya lihat mereka bukan disaksi oleh seluruh negara, tapi hanya negara-negara Barat dan sekutu-sekutu Barat. Contohnya kalau di Asia, sekutu Barat itu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, dan Singapura. Itu hanya berlaku untuk mereka saja sanksinya. Tapi kalau kita lihat dari sekutu Rusia yang sebenarnya sudah setara dengan Amerika, mereka tidak memberi sanksi. Kita tahu negara mana itu, yaitu Tiongkok atau Cina lah ya, biasa kita. Mereka malah menarik kerjasama secara ekonomi kan. Kita lihat perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat juga masih didominasi oleh Tiongkok. Jadi ekonomi Rusia secara sendiri itu tidak terlalu berdampak signifikan. Karena mungkin jika Tiongkok yang memberi sanksi, nah ekonomi Rusia kemungkinan bakal drop mungkin secara signifikan. Oke Kak, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, menurut Kak Kolose, apa harapan Kak Kolose bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia? Sebenarnya kita di negara kita secara geografi pemerintah dulu, pemerintah Indonesia harusnya lebih sikap netral lagi, sikap netral dan tetap pertahankan itu. Karena jika kita mempertahankan identitas kita sebagai negara netral, bisa jadi Indonesia akan menjadi penengah negara-negara berkonflik dan tidak punya negara lain seperti itu. Dan untuk rakyat dan warga Indonesia, saya harap kita bisa mengerti ya dampak dari perang ini. Makanya perang itu bukan solusi untuk kita semua. Ya, dan orang Indonesia bisa lebih berusaha lagi dan tidak mengeluh saja kepada pemerintah, tapi kita lihat dulu dalam diri kita kenapa
eh, kita itu susah, apakah eh, keuangan kita. Mungkin kalau kita yang kemarin orang dapat kita beli dulu, karena apa-apa ingin apa harus hari ini. Sebenarnya penting keinginan kepada seperti itu ya. Kita betul, termasuk saya juga sebenarnya. Saya juga lebih apa namanya, lebih meneliti lagi tentang pendapat informasi. Contoh, dalam mengenai informasi kita harus lihat dulu konteksnya, lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang terjadi sebenarnya, agar kita tidak terprovokasi seperti ya pada hari ini terjadi. Saya lebih berharap seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Nah, sekarang kan udah sebelum saya akhiri wawancara ini, ada saran nggak Kak buat kami sebagai mahasiswa? Siswa ya, karena kalian mahasiswa, mungkin termasuk saya, mungkin kalau misalnya saya melanjutkan, manfaatkanlah masa-masa kalian sebagai mahasiswa, teruskan belajar kalian. Kalau kita dengan apa namanya, memanfaatkan kuliah itu sebagai ilmu dan mempertambah skill kita, itu akan lebih bermanfaat di dunia kita, di dunia luar setelah lulus nanti. Dan kalau kita lihat mengenai dengan hal yang 11 April ini, saya sarankan untuk teman-teman mahasiswa, terutama mungkin mahasiswa Puswagati ya, jangan belajar, tetaplah menerima informasi itu lebih baik lagi. Ya walaupun saya mungkin tidak sepintar kalian yang sudah mungkin setengah tahun atau hampir setahun memasuki masa mahasiswa, kita sebenarnya sama, emas dari media dan mendapat dampak bahan pokok naik, keadaannya sekarang. Jadi mahasiswa tolong, walaupun tetap berunjuk rasa, saya lihat tadi di berita, tolong jangan anarkis, karena di negara demokrasi memang boleh untuk berdemo, tapi kalau sudah anarkis itu sebenarnya merasa kurang nyaman. Itu dampaknya besar loh terhadap negara kita. Bagaimana negara lain memandang negara kita, orang-orangnya anarkis. Nah seperti itu orang-orang juga malas berwisata ke tempat kita, datang ke tempat kita, ke negara kita, karena orang-orangnya takut. Kita tuh udah tidak ramah lagi. Seperti saya harapnya seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Oke, tak terasa sudah cukup lama. Saya cukupkan wawancara kali ini. Ini adalah opini Kak Kolose. Jika masih kurang, kalian boleh menambahkan kolom komentar yang sudah kami sediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Terima kasih, Kak Kolose. Terima kasih juga wawancaranya.